Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Ica Aisyah, spesialis kulit, kelamin, dan estetika. Hari ini kita akan membahas penyakit kulit yaitu dermatitis seboroid dan psoriasis. Yuk disimak. Apa sih dermatitis seboroid dan psoriasis? Apakah dua penyakit ini merupakan penyakit kulit yang sama? Penyakit ini adalah penyakit yang berbeda. Dermatitis seboroid adalah gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Terjadi peradangan yang biasanya terjadi pada khusus area kulit kepala. Sedangkan psoriasis adalah penyakit radang kulit yang ditandai dengan adanya bercak merah, kulit yang bersisik, mengelupas, dan berkerak. Tanda-tanda tersebut biasanya juga menimbulkan rasa gatal. Psoriasis bisa terjadi pada semua bagian tubuh, namun biasanya khusus pada area Kopner, di mana area ini adalah pada area lutut, punggung, bagian bawah siku, atau di bagian kulit kepala. Untuk sahabat Medica, saya akan mendetailkan bagaimana perbedaan kedua penyakit ini. Yang pertama terletak pada perbedaan sisiknya. Memang untuk kedua penyakit ini sama-sama memiliki sisik, namun untuk sisik psoriasis biasanya dia menghasilkan sisik yang lebih tebal, berwarna keperakan, sedangkan untuk dermatitis seboroid keraknya akan lebih tipis, berwarna putih atau kekuningan karena biasanya lokasinya berada di area-area yang berambut. Selain perbedaan dari sisik, kita juga perlu untuk mengetahui di mana lokasi sisiknya, karena ini adalah hal yang membedakan antara psoriasis dengan dermatitis seboroid. Untuk dermatitis seboroid biasanya muncul pada area yang berminyak seperti kulit kepala, wajah, belakang telinga, dan alis. Sedangkan untuk psoriasis biasanya muncul pada area Kopner yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian bisa dibedakan dari gejalanya. Untuk dermatitis seboroid biasanya serpihan putih berkerak. Kedua, sisik kuning berminyak. Yang ketiga, adanya kulit kepala yang merah dan bengkak. Yang keempat, disertai dengan sensasi gatal dan kadang disertai dengan adanya perih jika terjadi iritasi. Pada bayi, gejala dermatitis seboroid yang ada pada area kepala disebut sebagai cradle cap. Bagaimana dengan psoriasis? Adapun gejala dari psoriasis, yang pertama adalah timbulnya bercak bersisik di kulit. Yang kedua, ketika berkembang di kepala, psoriasis dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, berdarah, dan terjadi sisik putih yang lebih berwarna keperakan. Yang ketiga, kulit terasa perih dan ada disertai dengan sensasi rasa terbakar. Kemudian, bagaimana dengan penyebab atau etiologinya? Untuk dermatitis seboroid, penyebabnya adalah jamur, yaitu jamur yang lebih spesifik namanya adalah Malassezia furfur. Kemudian, bagaimana dengan psoriasis? Psoriasis itu berkait dengan sistem imun ya, jadi psoriasis ini masih belum diketahui penyebabnya secara pasti. Kemudian, bagaimana dengan penanganannya? Untuk penanganannya biasanya disesuaikan dengan etiologi atau penyebabnya. Untuk dermatitis seboroid biasanya keluhannya lebih ringan. Namun kita harus perhatikan bahwa biasanya respon pengobatan untuk setiap orang berbeda. Untuk dermatitis seboroid cenderung biasanya dengan menggunakan sampo biasanya keluhan pasien bisa berkurang. Selain sampo, untuk dermatitis seboroid kita juga bisa menggunakan terapi kombinasi. Yang pertama, pemberian oral atau pemberian obat minum. Yang kedua, kita juga kombinasi dengan pemberian krim. Namun berbeda dengan psoriasis. Psoriasis biasanya gejalanya lebih hebat dibandingkan dengan dermatitis seboroid karena hal ini berkaitan dengan sistem imun. Kemudian pengobatannya biasanya kita menggunakan kortikosteroid atau antiinflamasi. Kemudian bagaimana jika keluhan psoriasis itu memburuk? Keluhan psoriasis yang memburuk biasanya kita menggunakan terapi kombinasi. Yang pertama, untuk psoriasis yang ringan biasanya kita mulai dengan penggunaan emollient atau pelembab. Yang kedua, bisa menggunakan topical cream, biasanya menggunakan topical corticosteroid. Yang ketiga, pastinya kita menggunakan pengobatan sistemik. Terakhir, biasanya kita kombinasi dengan terapi cahaya atau NV-UVB. Namun, alangkah baiknya nih, jika sahabat Medica mengalami penyakit dermatitis seboroid atau penyakit psoriasis, untuk segera mengkonsultasikan penyakit kulit kalian kepada dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika. Sekian dari saya, Dr. Ica. Happy and healthy with Medica. Jangan lupa follow nih untuk mendapatkan informasi menarik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.